Pernah dengar desa yang bikin orang lupa sama luka lama mereka? Tapi bukan karena sembuh, justru karena dimakan sama penghuni hutan? Nah, itu desa pelupa luka. Tempat yang katanya bisa ngubah dendam jadi kosong, atau malah bikin yang kuat jadi linglung. Dan disinilah Konok Bodoh dan Pak Delau nekat masuk. Setelah pertarungan panas lawan naga biru di desa Cermin Jujur, 3 sahabat, Konok Bodoh si makhluk terkutuk, Pak Delau sang tua penuh akal, dan Ambarahop si prajurit marah, terus berjalan ke arah tenggara. Tujuan mereka jelas, desa pelupa luka, desa yang konon menyembunyikan petunjuk penting untuk mematahkan kutukan Konok Bodoh. Tapi bos, jalan ke sana itu bukan jalan biasa. Bukan cuma hutan, bukan cuma rawa. Ini hutan yang bisa bikin kamu lupa nama makmu sendiri. Dan sepanjang jalan, Pak Delau terus ngunyah sirih campur madu, katanya biar tetap waras. Bagian 1, jalan sunyi menuju pelupa luka. Setelah pertarungan panas lawan naga biru di desa Cermin Jujur, 3 sahabat, Konok Bodoh si makhluk terkutuk, Pak Delau sang tua penuh akal, dan Ambarahop si prajurit marah, terus berjalan ke arah tenggara. Tujuan mereka jelas, desa pelupa luka, desa yang konon menyembunyikan petunjuk penting untuk mematahkan kutukan Konok Bodoh. Tapi bos, jalan ke sana itu bukan jalan biasa. Bukan cuma hutan, bukan cuma rawa. Ini hutan yang bisa bikin kamu lupa nama makmu sendiri. Dan sepanjang jalan, Pak Delau terus ngunyah sirih campur madu, katanya biar tetap waras. Bagian 2, macan ekor duri. Baru masuk hutan pelupa luka 3 langkah, mereka langsung dihentikan makhluk aneh. Seekor macan raksasa dengan tubuh berbelang biru merah dan ekor panjang penuh duri tajam kayak tombak. Tapi yang bikin ngeri, ekor itu hidup. Bukan cuma bergerak, tapi bisa bicara. Hei kalian, mau kemana? Suara ekornya berat, kayak suara pria tua yang kehabisan rokok. Konok Bodoh langsung siap bertarung. Tapi Pak Delau malah nyengir dan ngomong, ini macan pintar, kayaknya bisa diajak ngobrol. Sayangnya, si ekor nggak suka ngobrol. Dia malah nyembur duri, dan satu hampir nancep ke dada Ambarahop. Langsung deh pertarungan terjadi. Tapi bos, macan ini bukan sekadar binatang. Setiap kali dia mencakar, luka di tubuh lawannya langsung bikin kenangan pahit muncul di kepala. Ambarahop mulai linglung, teringat kematian sang raja. Konok Bodoh ngerasa matanya panas, bayangan ibunya mengutuk bagian 3, monyet hijau besar. Baru tenang dikit, dari atas pohon muncul sekawanan monyet raksasa. Tapi ini bukan monyet biasa. Badannya segede kerbau, warnanya hijau daun, dan ototnya serius, mirip atlet binaraga zaman purbakala. Monyet-monyet ini nggak nyerang pakai tangan. Mereka nyerang pakai suara tawa. Kamu pernah dengar suara ketawa yang bikin telinga perih dan pikiran kacau? Itulah mereka. Konok Bodoh langsung pingsan sebentar. Ambarahop nutup kuping dan ngeluarin pedang sambil teriak-teriak. Tapi Pak Delau, dia malah joget. Iya bos, joget, katanya, kalau mereka nyerang pakai tawa, ya kita balas pakai tarian bahagia. Ajaib. Monyet-monyet itu langsung diam. Mereka duduk, tepuk tangan, terus satu persatu ngilang kayak kabut pagi. Dan sisa dari itu, cuma satu benda kecil, peta menuju jantung desa pelupa luka. Tapi bukan peta biasa. Ini peta yang cuma bisa dibaca kalau kita benar-benar ingin memaafkan diri sendiri. Bagian 4 menuju tengah desa, tempat ingatan dikunci. Desa pelupa luka bukan tempat buat orang yang masih nyimpan dendam. Di tengah desanya, ada batu besar yang disebut batu kosong. Setiap yang nyentuh batu ini, bakal lupa luka terbesarnya. Tapi, itu bukan penyembuhan, itu penghapusan. Dan bagi Konok Bodoh, yang masih ingin mengingat kutukannya agar bisa ditebus, batu kosong adalah godaan terbesar. Saat dia mau nyentuh, Pak Delau tahan tangannya. Lupa itu enak, tapi sadar itu lebih kuat. Nok. Dan akhirnya mereka lewati batu itu, jalan terus, dan ketemu pintu dari akar-akar hidup. Pintu menuju desa selanjutnya, desa Apadaya, tempat terakhir sebelum jawaban sejati. Perjalanan belum selesai, bos. Masih banyak rahasia, monster, dan pertarungan batin yang harus mereka hadapi. Tapi satu hal pasti, luka, meski menyakitkan, bukan buat dilupakan, tapi buat dipahami. Kalau kalian penasaran kelanjutan kisah Konok Bodoh, Pak Delau,
dan Ambarahop, jangan lupa like dan subscribe. Biar lo nggak ketinggalan cerita gila di semesta mistis dan legendaris Sawah Purbakala Raja.